selamat hari Minggu. Wah, Karun senang banget nih, adik-adik semuanya masih setia untuk beribadah online sekolah minggu. Tapi sebelum mulai ibadah, kita siapkan hati kita, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan pimpin ibadah kita. Yuk, kita berdoa. Amin. Nah, sebelum mendengarkan firman, kita nyanyi yuk adik-adik. Lagunya 12 Murid Tuhan Yesus. Tahu kan adik-adik lagunya? Yuk bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Mateus, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Mateus, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. Halo adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Amang yakin kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini, karena Tuhan menganugerahkan kami hari di mana kami dapat bersekutu, memuji memuliakan Engkau dalam ibadah kami. Walaupun kami berjauhan jarak di rumah masing-masing, namun kami yakin dan percaya Tuhan dekat dengan kami semua. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkatilah hati pikiran kami, kuasalah dengan Roh Kudus-Mu agar kami memiliki hati dan pikiran yang dapat memahami akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur hanya kepadamu. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 22, dari ayat 56 sampai dengan ayat 62. Demikian firman Tuhan. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamatinya, lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia, lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sampai situ bacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pernah nggak ingat ini cerita tentang siapa ya? Ya, ini cerita tentang bagaimana Simon Petrus, seorang dari murid Yesus, menyangkal Yesus sampai 3 kali. Kenapa? Karena pada waktu itu Tuhan Yesus sudah ditangkap. Yesus ditangkap oleh tentara Romawi dan akan dijatuhi hukuman. Namun sebelumnya dia dibawa kepada pengadilan. Nah, ternyata Simon Petrus diam-diam mengikuti. Sejak Yesus ditangkap di Taman Getsemane, dia mengikuti terus. Nah, pada saat dia melihat Yesus
ditangkap. Dan ada orang-orang di sekitarnya yang melihat dan mengenal Petrus. Mereka berkata, ini salah satu dari mereka. Artinya Simon Petrus dikenal sebagai salah seorang dari murid Tuhan Yesus. Tapi Petrus menyangkal, oh bukan. Sampai berapa kali tadi? 3 kali. Kenapa dia menyangkal sampai 3 kali? Ya mungkin saja dia takut. Ya, karena Tuhan Yesus sudah ditangkap. Kalau dia mengaku, iya aku muridnya, pasti dia juga ikut ditangkap. Akhirnya Petrus mengatakan, aku tidak kenal dia. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Aku bukan dia. Nah, adik-adik, inilah sifat orang yang penakut. Sifat orang yang tidak berani untuk mensaksikan imannya. Dia murid Yesus, tapi tidak berani mengaku sebagai murid Yesus. Kenapa? Tadi yang mengatakan, takut ikut kena tangkap, takut ikut kena hukuman. Nah, pada saat 3 kali Petrus menyangkal mengaku sebagai murid Yesus, lalu ayam berkokok. Itu berarti waktunya kapan itu kalau ayam berkokok? Ya, menjelang subuh ya. Menjelang subuh. Berarti Tuhan Yesus ditangkap tengah malam. Lalu Petrus menyangkal 3 kali. Dan dikatakan tadi, teringatlah Petrus akan apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa itu? Bahwasanya dia akan menyangkal Yesus sampai 3 kali sebelum ayam berkokok pagi hari. Itu mengatakan bahwasanya Tuhan Yesus sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Yesus sudah mengetahui bagaimana nanti hati Petrus akan merasa ragu, khawatir dan takut sehingga harus menyangkal Yesus. Nah, namun pada saat itulah dikatakan dalam firman Tuhan, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Artinya Tuhan melihat Petrus dan Petrus melihat wajah Tuhan Yesus waktu itu. Hanya pandangan-pandangan saja. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah timbul penyesalan dalam diri Petrus. Dikatakan lalu dia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus menyesal menyangkal Yesus. Petrus akhirnya mengetahui, oh benar-benar Yesus ini adalah Tuhan karena dia tahu. Belum terjadi, Yesus sudah tahu. Lalu dikatakan dia pergi menangis dengan sedihnya, menangis, menyesal. Ya, menyesal kemudian tiada guna. Tapi inilah cerita mengenai Petrus. Seorang murid Yesus yang menyangkal Yesus, dan pada Yesus melihat dia merasa menyesal, dia sedih, dan dia memohon kepada Tuhan untuk mengampuni kesalahannya menyangkal Yesus. Akhirnya apa? Akhirnya Simon Petrus dipulihkan lagi. Simon Petrus akhirnya menjadi murid Yesus yang paling setia, yang mengabarkan kisah tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Berbeda dengan satu orang murid lainnya. Siapa itu? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dia menjual Yesus dengan 30 dinar. Dan ternyata apa? Setelah dia tahu ternyata Yesus harus dibunuh, Yudas Iskariot menyesal. Tapi tidak seperti Petrus, menangis dan bertobat. Yudas menyesal, lalu dia menggantung dirinya di sebuah pohon dan akhirnya mati dengan bunuh diri. Itu sebabnya orang yang mati bunuh diri itu tidak dapat diberkati. Karena apa? Karena dia sudah mendahului Tuhan mengakhiri hidupnya. Dan itulah perbedaan Petrus dan Yudas Iskariot. Sehingga pesan nas kita hari ini adalah janganlah sekali-kali kita menyangkal Tuhan Yesus. Kita sudah terima kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus, kesehatan, kepintaran, orang tua yang baik, abang kakak yang mengasihi, teman-teman yang menyukai kita, guru yang mengajari kita. Kita harus bersyukur. Itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Jadi bersaksi atau berani mengaku sebagai murid Tuhan Yesus, itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan dalam sini, kalau kita menyesal, mengetahui kita bersalah, kita berbuat sesuatu yang jahat, kita menyesal, nggak cukup aja menyesal, tapi harus mengakuinya.
dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Jadi, aku menyesal, nggak cukup. Aku mengakui kesalahanku, nggak cukup. Tapi harus sampai kepada pertobatan. Kembali mau berbuat baik lagi. Kembali mau bersaksi tentang Tuhan Yesus lagi. Ya. Nah, yang ketiga, minggu kita hari ini namanya Minggu Yudika. Yudika artinya berikanlah keadilan kepadaku ya Tuhan. Berikanlah keadilan kepadaku. Artinya apa? Kita sebagai orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berbuat kesalahan, kita akan bisa lepas dari dosa kesalahan kalau dari diri kita sendiri. Tidak bisa. Lalu bagaimana kita bisa lepas dari dosa dan kesalahan kita? Hanya berharap kepada kemurahan hati Tuhan, kebaikan hati Tuhan, anugerah Tuhan, dan keadilan Tuhan. Untuk itu, tetaplah berseru kepada Tuhan. Mohon ampun atas semua kesalahan kita. Karena ada saja perbuatan kita yang tanpa kita sadar itu sudah berbuat salah. Perbuatan kita, perkataan kita sudah membuat orang sakit hati. Orang tua sakit hati, abang kakak kita sakit hati. Kita nggak tahu loh. Ya, karena itu marilah kita setiap hari dengan segala kerendahan hati kita bermohon kepada Tuhan. Tuhan berikanlah aku keadilan, Tuhan ampunkanlah aku, dan tolonglah aku untuk memperbaharui sikap hidupku. Itulah pesan firman Tuhan hari ini. Nah, karena itu, jadilah anak-anak Tuhan Yesus yang berbahagia, yang semangat, dan tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang meliharanya di dalam hidupnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang telah mengajarkan kami, anak-anak sekolah minggu, untuk berani bersaksi sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang mau berbuat yang baik, membela segala orang-orang lemah, dan bersaksi tentang kebenaran. Dan jikalau kami merasa ada perbuatan yang salah, tidak cukup hanya dengan menyesal dan mengakuinya, tapi juga harus bersedia untuk memperbaikinya, hidup yang baru, memperbaiki perlakuan kami, perkataan kami, di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Kuatkanlah kami ya Tuhan, berikanlah anak-anak-Mu segala yang baik di tengah-tengah kehidupan mereka, melalui orang tua dan juga saudara-saudara mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Nah, tadi siapa yang sudah mendengarkan khotbah? Pintar, semuanya dengerin khotbah ya. Nah, setelah itu kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan dengan menyanyikan lagu Anakku namet met boleh hormat. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Sayur pak ku namai, tangaki di homa.
Shalom adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Esther di Sekolah Minggu Online HKBP Petukangan. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah melindungi kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati kami Tuhan, biarlah kami dapat mempelajari semua firman-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan diambil dari Injil Lukas, betul. Injil Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 56 sampai 62. Nah, tertulis Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Kakak, menyangkal apa sih? Menyangkal itu tidak mengatakan yang benar. Atau kalau zaman sekarang bisa dibilang seperti berbohong adik-adik. Nah, jadi Simon Petrus ini kan murid Tuhan Yesus ya. Nah, Simon Petrus ini terkenal sebagai murid Tuhan Yesus yang pemberani adik-adik. Tetapi ketika Tuhan Yesus ditangkap oleh tentara Romawi untuk diadili, Petrus justru menyangkalnya. Jadi sebelum ayam berkokok, Petrus menyangkal 3 kali. Jadi ketika Tuhan Yesus diadili nih adik-adik, ada 3 orang yang bertanya kepada Petrus, "Kamu kenal sama Yesus?" "Enggak, aku tidak kenal." Terus ditanya lagi sampai 3 kali dan jawabannya tidak kenal adik-adik. Kira-kira Petrus kenapa ya? Kok jawabnya enggak kenal padahal kan Tuhan Yesus gurunya. Kenapa? Karena Petrus takut. Kok takut Kak? Iya, kalau misalnya Petrus menjawab iya saya kenal, nanti Petrus juga ditangkap, ya kan? Nah makanya Petrus menyangkal, Petrus berbohong, tidak mengatakan yang benar. Lalu ketika ayam berkokok, Petrus pun keluar dari pengadilan tersebut. Lalu Petrus menangis, sangat sedih. Petrus menyesal. Petrus teringat perkataan Tuhan Yesus yang bilang kalau Petrus akan menyangkalnya 3 kali adik-adik. Tuhan Yesus sudah mengatakan itu. Tuhan Yesus sudah tahu Petrus akan menyangkalnya. Nah, lalu Petrus teringat itu. Dia pun menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi. Petrus mau bertobat. Nah, di kehidupan kita adik-adik, kita pasti sering menyangkal. Ya kan, kita pasti sering berkata yang tidak benar. Maupun itu di rumah, di sekolah. Nah, kalau di rumah adik-adik, misalnya adik-adik disuruh mama beli garam. Nah, beliin garam. Ini uangnya ya 5.000. Harga garamnya 2.000, berarti ada kembalinya dong. Terus sama adik-adik langsung dimasukin kantong buat jajan. Terus bilang ke mama, "Mah, pas ya garamnya harganya 5.000." Padahal enggak segitu. Itu kan sama aja adik-adik berkata yang tidak benar. Ya kan, tidak jujur. Lalu kalau misalnya adik-adik berbuat salah, misalnya jahilin adiknya, pasti dimarahin kan sama mama papa. Tapi adik-adik, mama sama papa marahin adik-adik bukan berarti mama sama papa gak sayang sama adik-adik. Justru karena mama sama papa sayang, makanya adik-adik ditegur supaya tidak mengulanginya lagi. Tapi kalau sudah ditegur, jangan iya mah aku janji gak ngulangin lagi. Tapi janjinya cuma janji doang, besoknya masih aja ngisengin adiknya. Nggak boleh gitu ya. Ketika adik-adik sudah berjanji, sudah minta maaf dan tidak
akan mengulanginya lagi harus ditepati. Nah, adik-adik juga harus selalu minta ampun sama Tuhan, karena Tuhan sudah sangat baik sama kita, ya kan? Manusia itu tidak pernah luput dari dosa, adik-adik. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, kita sebagai anak-anaknya harus selalu mengucap syukur, harus selalu berserah kepada Tuhan Yesus. Jadi, ketika adik-adik dalam kondisi yang kepepet, misalnya juga nih temennya lagi ulangan nanyain jawaban nomor segini dong, saya gitu. Nah, adik-adik nggak boleh kasih ya, itu namanya menjerumuskan temennya. Nah, jadi Tuhan mau kita anak-anaknya seperti Petrus. Petrus kan muridnya, kita pun juga murid Tuhan Yesus kan, kita anak-anak Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mau kita selalu berkata yang benar, selalu menyampaikan kabar berita yang baik-baik. Tidak boleh anak Tuhan Yesus berbohong, ya. Nah, kakak punya tugas nih adik-adik. Sehabis ibadah ini, adik-adik tulis ya nanti di kertas perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan selama 1 minggu. Jadi minggu depan dikumpulin ke wali kelasnya, oke? Nah, jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menjadi pelaku kebenaran, berlaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tidak ada yang tidak baik, baik semua pasti, ya kan? Nah, supaya hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan dan selalu berserah kepada Tuhan, minta ampun. Minta ampunnya lewat mana, Kak? Lewat mana? Berdoa. Jadi ketika berdoa, adik-adik harus selalu minta ampun. Tuhan, ampuni dosaku. Aku manusia lemah, tapi aku percaya Tuhan selalu beserta aku. Ya adik-adik. Jadi berserah sama Tuhan. Nah, adik-adik, cukup sampai di sini untuk pembelajaran firman Tuhan hari ini. Kita ketemu minggu depan ya. Sebelum kita menutup ibadah kita mau bersatu dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, biarkanlah kami anak-anak-Mu selalu menjadi pelaku kebenaran, selalu menjadi penyebar berita yang baik tentang keselamatan-Mu, dan selalu turut akan kehendak-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, biarkanlah kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang manis dan turut akan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita berpisah, kita ngapain dulu nih biasanya? Bernyanyi. Yuk, lagunya nih harus semangat ya. Judulnya Majulah Laskar Kristus. Jadi kita harus menjadi Laskar Kristus yang selalu menjadi pelaku kebenaran. Oke, sampai bertemu di sekolah minggu online minggu depan. Dadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus.